Bu, Bu, masih kuat ini? Itu udah jam 11 itu. Iya. Baik, kita lanjutkan kajian kitab fikih Safinatun Najah. Sebelumnya ada request dari Sohibul Majlis minta sedikit pembahasan tentang mandi junub. Wah, ini mungkin udah lewat karena bab kita sekarang masih dalam rukun sholat. Ya, di akhir daripada bab rukun sholat. Mungkin ini kalau bahasa Gunung Sarinya mereview aja lah, ya, mengulang daripada pembahasan mandi junub. Ya, biar agak seger dikit malam-malam ngomongin junub ya. Ibu suka junub, Bu? Bu, suka junub nggak? Yang suka bikin junub siapa? Mandi junub, simpelnya aja, ya. Di dalam kitab Safinah yang kita pelajari, fardunya cuma 2. Intinya mandi itu fardunya, rukunnya cuma 2, nggak banyak. Kadang yang banyak itu adalah sunnahnya. Jadi kita bisa bedain ya antara fardu dengan sunnah. Niat yang pertama, fardunya yang pertama itu adalah niat. Dan niatnya itu fi awalil ghusli. Di permulaan ketika kita membasuh daripada anggota badan, mau yang mana saja. Karena kaedahnya kata ulama, li'annal badana fil ghusli kal udwil wahid. Ya, karena badan itu di dalam mandi udah seperti udwil wahid, seperti satu anggota tubuh saja. Jadi nggak mesti harus bermula dari kepala, tapi itu lebih afdal. Karena kepala posisi yang paling tinggi dari tubuh kita. Sesuai dengan sifatnya air yang dia akan mencari dataran terendah, dia akan turun ke bawah. Adapun kalau kita mau misalnya airnya itu diguyurkan di badan kita dulu sambil kita niat, itu pun juga boleh. Itu sudah cukup. Yang penting, yang paling penting adalah air yang kita gunakan. Itu penting. Jangan pakai air ember yang udah kecipratan, air ember yang udah bekas mandi, jangan. Kalau dalam mazhab kita itu disebut dengan air mustamal. Ya, kalau bisa langsung dari keran. Ya, kalau di rumahnya pakai shower, tahu shower, Bu? Ya, pakai pancuran, nah itu udah lebih enak dah. Ya, jadi air yang di bak kita itu mah buat bilasan aja. Ini untuk yang pertama ini. Ya, untuk basuhan yang pertama. Jadi dia disunahkan diwajibkan untuk air yang memang mengangkat hadas, suci dan mensucikan. Permasalahan dalam niat ketika mandi junub, misal idza ijtama alaihi ghuslan wajiban fa aktsar, ya, kal jima wa khurujil mani takfi niyatun wahidalah. Apabila terkumpul 2 sebab hadas besar, terkumpul 2 sebab hadas besar yang harus dia mandi. Apakah harus mandi 2 kali? Tidak. Cukup saja dengan mandi 1 kali. Misal, terkumpul saat itu jima dan yang kedua keluar mani. Kan mungkin ada aja orang jima cuma kagak keluar mani misalnya. Jimanya doang masuk hasyafah ke dalam farji tapi nggak keluar mani. Ya. Tapi ini dua-duanya udah jima keluar mani. Dua-duanya termasuk mujibatul ghusli. Hal yang mewajibkan mandi. Apakah 2 kali mandinya? Tidak. Cukup 1 kali saja. Karena itu udah berlandaskan dalam hadis. Kalau kita baca, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengitari yatufu ala nisaihi dalam 1 malam. Dan beliau mandi hanya 1 kali saja. Jadi semua istri-istrinya itu yatuf, ya, didatangi oleh beliau dalam tanda kutip yang kita tahulah hubungan suami istri. Berarti berapa kali itu? Itu kekuatan Nabi itu, ya, luar biasa. Dan mandinya hanya satu kali, ya, hanya 1 kali. Atau mungkin lebih enaknya kalau sampai misalnya sampai 5 ronde, misalnya nggak perlu 5 kali mandi, cukup 1 kali. Ada yang kuat 5 ronde di sini. 1 ronde udah lemes juga paling. Itu yang pertama, ya, masalah dalam niat. Jadi cukup dengan 1 niat saja mengangkat hadas. Dan niatnya itu banyak, Ibu. Ya, niatnya itu bisa nawaitu raf'al janabah, boleh. Nawaitu raf'al hadasil akbar, itu yang biasa kita gunakan. Ya, ada juga nawaitu fardul ghusli, ya, atau nawaitu toharatalis sholah, itu juga bisa. Gak bisa Ustaz, gak apal, pakai bahasa Indonesia. Yang penting diucapin di dalam hati.
ketika air itu sudah terkena dengan tubuh kita. Rukun yang keduanya udah tinggal meratakan air itu ke seluruh badan kita, selesai. Meratakan air ke seluruh badan. Dan perhatikan itu yang namanya ma'atif, dan itu nanti masuk dalam kategori sunnah. Kalau sunnah-sunnahnya lebih banyak lagi. Biasanya mandi itu dimulai dengan bismillah, tasmiyah, tetap disunahkan bismillah. Kalau kita di dalam kamar mandi berarti bismillahnya di dalam hati. Ya, tapi kalau ini mandinya bukan yang memang tempat untuk buang air kecil, ya karena dibedakan dalam istilah fikih itu dibedakan. Ada memang zaman dulu khusus mandi aja, dan mandinya juga enggak buka baju semuanya, enggak, masih dalam keadaan menutup aurat. Nah itu masih boleh untuk membaca bismillah dan zikir-zikir yang lainnya. Kemudian siwak, itu yang kedua, sunnah-sunnahnya mandi. Jadi rukunnya apa yang pertama tadi Bu? Niat. Yang kedua meratakan air ke seluruh badan. Selesai. Ini sunnahnya nih. Yang pertama bismillah, kedua siwak, ketiga berdiri. Loh, kenapa berdiri Ustaz? Nah, Ibu kalau mandi duduk apa jongkok apa diri? Sunnahnya kalau mandi janabah ini itu berdiri. Kenapa berdiri? Karena itu lebih mengenakan air ke seluruh tubuh kita. Khawatir kalau dalam keadaan duduk itu ada lipatan-lipatan di perut kita. Apalagi yang perutnya sampai 6 lipatannya. Kontrakan tuh. Itu nanti dia kalau kelipat dia nggak kena air, akhirnya jadi nggak sah daripada mandinya. Maka kalau dalam keadaan berdiri berarti kan posisi perut kita ini berarti lurus, kan begitu? Coba kalau bongkok begini, ini lipat di sini juga, nggak kelihatan aja pakai baju. Bagi yang bapak-bapak yang buncit-buncit nih, ya, pada kelihatan ini ngelipat ini. Nah jadi sunnahnya itu adalah berdiri. Kalaupun mau jongkok ataupun duduk, nah itu dikenakan itu, ma'atif namanya. Ya tempat-tempat yang yuhsyalah, susah untuk dijangkau dengan air. Kemudian sunnah lagi menghadap kiblat. Dalam mandi junub itu disunahkan menghadap kiblat. Arahnya kemana? Ya. Kemudian berkumur-kumur dan istinsyak. Ya, seperti sebelum berwudu. Kemudian ayyabul. Disunahkan untuk buang air kecil dulu. Apalagi kalau mandi janabahnya, mandi junubnya disebabkan keluar mani. Karena dengan air kencing tadi bisa mengeluarkan atau menyelesaikan sisa-sisa daripada air mani. Ya, disunahkan untuk buang air kecil dulu. Izalatul qadar, membersihkan kotoran-kotoran dulu. Ya, kotoran mungkin kalau ada kayak wudu juga, ada tip ada cat misalnya. Ya di tangan ataupun di badan itu dibersihkan dulu agar air itu sampai ke kulit. Kemudian berwudu. Ya, baik sebelum ataupun setelahnya. Kadang nggak banyak pemahaman orang bilang habis mandi janabah nggak wudhu lagi langsung sholat. Nah ini dari mana ceritanya? Habis mandi nggak wudhu lagi langsung sholat. Mandi itu mengangkat hadas besar. Ya, wudhu itu mengangkat hadas kecil. Habis mandi besar, wudhu juga tetap. Karena mungkin sederhananya kan hadas besar udah terangkat Ustaz. Jadi nggak perlu lagi mengangkat hadas kecil. Ya enggak. Tetap aja miftahus shalah al-wudu. Kuncinya sholat itu dengan berwudu. Jadi jangan sampai salah kaprah. Ya, ada yang masih berkeyakinan seperti itu. Habis mandi langsung sholat, nggak pakai wudu. Kemudian ad-dalku. Ya, yang ke-9 itu menggosok-gosok. Yang ke-10 ini saya ringkas saja dari berbagai kitab. Ya, yang ke-10 at-tayamun. Kalau mau ngambil sunnah untuk mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad, tadi kata Ustaz Hisham, mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad, mengamalkan sunnah at-tayamun, mendahulukan posisi syiqqil aiman, yang kanan dulu. Kalau ibu pakai gayung misalnya, maka basuh dulu bagian kanan. Kalau pakai shower berarti kita arahkan dulu yang bagian kanan. Ya, nah itu baru nawaitul ghusla dan seterusnya, baru yang sebelah kiri. Itu sunnahnya seperti itu. Ya, mendahulukan yang kanan. Kemudian mandi dalam keadaan masih tutup aurat, dan yang terakhir kalau bisa mandi di tempat yang bukan di situ tempat keluarnya kotoran. Maksudnya bukan di WC. Memang ada tempat khusus untuk mandi, hammam. Ya, bukan baitul khala, bukan mirhab, dalam bahasa Arabnya tidak seperti itu. Itu simpelnya daripada pembahasan
mandi. Sekarang kita lanjutkan sedikit daripada pertanyaan. Silakan. Oh baik. Sampoan, sabunan, itu wajib nggak Bu kira-kira? Lagi mandi janabah, mandi junub, sampoan, sabunan, itu wajib nggak? Nggak. Itu hanya pelengkap saja. Kalau nggak sampoan pun, kalau nggak sabunan pun, itu sudah sah. Ibu nyemplung ke laut, berendam apa langsung nyelam sedikit, nawaitul husla rofil hadasil akbar, naik lagi ke atas, sudah selesai. Udah selesai udah. Iya, mau ngapain lagi? Ya sekiranya air udah meresap ke seluruh tubuh kita, udah kena, udah cukup. Yang penting udah ketika dia ingimas, ketika dia nyelam, dia niat, udah selesai. Itu semua hanya pelengkap saja untuk pembersih. Ya sabun kah, ya sampoan lah, atau apalagi pakai skincare lah, skincare. Pakai pembersih apa kayak, ya pakai dempul terserah udah. Ya itu pokoknya hanya pelengkap saja. Ya hanya yang wajib pokoknya niat meratakan air ke seluruh badan. Selesai, terangkat daripada hadas besar. Airnya saja yang perlu diperhatikan. Air yang suci dan mensucikan. Seperti itu. Oke, kita berlanjut. Nanti setelah ini baru ada tanya jawab. Pembahasan rukun sholat yang ke-14. Duduk di dalamnya atau duduk dalam tasyahud akhir. Kalau nggak salah kemarin pas Ramadan terakhir penutupan itu sampai duduk di antara dua sujud. Itu yang ke-11, yang ke-12 tumak ninahnya, yang ke-13 tasyahud akhir. Oke, sekarang tasyahud akhir. Apa itu tasyahud, Bu? Tasyahud itu adalah bacaan dan kalimat daripada at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu namanya tasyahud. Itu harus diucapkan karena itu bagian dari rukun qauli. Rukun qauli. Ini lu lagi duduk dia cuma diem aja. Atau cuma gitu-gitu doang. Ya, ngap-ngapan doang, enggak sah. Enggak bisa. Minimal ayusmi anafsah. Minimal terdengar daripada telinga dia sendiri. Bacaannya pun juga harus tepat dan benar. Sama seperti Fatihah kedudukannya. Orang kadang hanya fokus rukun qauli pada surat Fatihah saja. Padahal rukun qauli, takbiratul ihram, suratul Fatihah, tasyahud, sholawat, salam, itu wajib mura'atu hurufiha. Perhatikan huruf-hurufnya. Kalau sembarangan baca tasyahud bisa nggak sah juga. Apalagi dia tahu. Kalau dia nggak tahu lain cerita. At-tahiyyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatul, ya. Ngaco-ngaco aja udah kayak gitu. Huruf-hurufnya berantakan. Yang tadinya tak jadi to, yang to jadi tak, yang ha jadi ha. Udah hancur-hancuran aja udah. Nah, itu bisa nggak sah. Hati-hati. Tasyahud itu penting. Ya, tasydidnya pun juga sama. Ya, nanti kan ada di dalam Safinah itu. Tasyidatut tasyahud. Tidak hanya dalam Fatihah, tapi juga ada dalam tasyahud. Ini wajibnya ini. Nanti baru sunah-sunahnya. Ya, tasyahud itu penting. Bisa diringkas nggak Ustaz? Bisa. Ya, bisa diringkas. Dengan cara apa? At-tahiyyatu lillah. Jadi nggak pakai at-tahiyyat mubarakah, nggak pakai as-sholawat, nggak pakai at-thayyibat. Jadi langsung aja at-tahiyyatu lillah. Boleh. Kemudian salamnya nggak pakai alif lam, nggak pakai marifat. Hanya salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selesai. Itu tasyahud paling ringkasnya, akalnya, paling minimalnya. Paling sempurnanya yang kita baca. Ya, paling sempurnanya yang kita baca. Ini kadang diamalin sama orang sholat tarawih yang buru-buru. Wah, kemarin sholat tarawih yang pada cepet-cepet. Kok imam baca tasyahud cepet banget Ustaz? Dia bacanya yang ringkas berarti.
Begitu Allahu Akbar, at-tahiyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selesai. Udah, ya. Waalaikumsalam. Udah naik lagi. Tak, ya. 20 menit kelar, encok langsung. Nah, itu tasyahud yang paling ringan, ya. Baik. Kemudian pembahasan tasyahud daripada sunnah-sunnahnya. Pertama, yusannu fit tasyahudil akhir at-tawarruku. Disunahkan tasyahud akhir dengan duduk namanya duduk tawarruk. Kalau yang kemarin saya praktekkan itu namanya duduk iftirash. Mungkin aku putar kamera lagi. Contohin ya, punten guru-guru. Kalau kemarin iftirash seperti ini. Yang benar. Semua kelihatan Bu ya, maaf ya. Ini iftirash, nama duduknya. Disunahkan ketika tasyahud awal dan duduk di antara dua sujud, begitu juga dengan duduk istirahat. Ini namanya iftirash. Cuman jarang yang ngamalin begini. Ya, kenapa? Karena ininya yang susah. Kebanyakan yang gampang begini pada begini. Apalagi begini, emak-emak. Ya, enak banget begini. Yang sunnah itu diri, nasaba yumnahu. Kemudian mendudukkan kaki kirinya. Tawarruk, nah ini dimasukkan kaki kirinya, ditegakkan kaki kanan. BHS kelihatan. Ya, kaki kanannya ditegakkan. Dan yang kiri ini jangan dikeluarkan begini saja. Ya, jangan dikeluarkan begini. Tapi sunnahnya diarahkan ke kiblat. Ini sunnahnya seperti ini. Ini namanya tawarruk. Duduk tawarruk. Ya, Pak. Jadi jangan begini aja. Kenapa? Keinjak kedudukan sama yang sebelahnya kagak enak jadinya. Apalagi yang sebelahnya gede banget lagi. Pantatnya gede banget, udah semutan dah tuh, lama aja diduduki. Makanya sunnahnya begini dia. Ininya tetap diarahkan ke kiblat, ini pun juga ke arah kiblat. Itu sunnah di dalam tasyahud akhir. Ya, disunahkan dalam tasyahud akhir. Kemudian nanti posisi tangannya. Pikir harus praktek ini. Ayyadha'a tertib. Yang ketiga tertib. Yang pertama duduk tasyahud akhir tawarruk, yang kedua mendatangkan biakmali tasyahud, sempurnanya tasyahud seperti tadi at-tahiyatul mubarak yang kita bacalah, itu udah paling sempurna. Jangan diringkas-ringkas kalau enggak kepepet banget, kalau enggak darurat. Ya, ini udah belajar, oh jadi enak gitu ya, udahlah besok bacanya begitu aja, at-tahiyatulillah. Langsung begitu aja, jangan. Ya, kita pengen yang sempurna. Yang ketiga tertib, jangan dibalik-balik. Walaupun boleh, tapi tidak sunnah. As-salawatu thayyibatu at-tahiyatul mubarakah lillah. Keder itu yang ada. Ya, itu enggak sunnah. Ya. Yang keempat, ayyadha'a yadahul yumna ala fakhidhil yumna wal yusra fi fakhidhil yusra. Meletakkan kedua tangan kanan dan kiri di atas paha kanan dan paha kiri. Maksudnya sesuai, tangan kanan di atas paha kanan, tangan kiri di atas paha kiri. Jangan nyilang, tari saman nyilang. Ya. Jadi begini, jadinya begini. Ya. Wad'u asabihil yumna, belum. Ayyuhadhiya biru'usihima tarfa wad'u mirfaqahima wasa'idihima. Nah, ini praktek lagi. Susah nih pakai mic. Gini, Bu. Ini apa namanya tadi di sini? Mirfaq. Mirfaq ini sikut. Ini namanya sa'id. Ini diletakkan di sini begini berarti. Jadi bukan berarti duduknya begini. Kalau misalnya iftirash, sama juga tawarruk. Tawarruk juga begini menempel berarti. Jadi jangan begini. Oh, duduk begini. Wah, ya tegang amat. Jadi ini mirfaq nempel, ya. Ini sa'idnya juga nempel begini. Nah, di atas paha umum. Berarti kalau udah bicara paha di sini aja boleh. Kalau ditaruh di sini boleh. Tapi sunnahnya wad'u asabihil yumna ayyuhaziha bi ru'usiha tarfa rukbah. Ujung daripada ru'us, apa sih ru'us asabi? Ujung jari ditaruh di ujung rukbah. Rukbah ini apa? Dengkul. Nah, jadi lebih ke sini posisinya. Jangan di atas paha, ini di sini dia begini. At-tahiyatul ini ke depan begini. Ya, sampai ke depan. Dan disunahkan ke arah kiblat. Semuanya sunnah ke arah kiblat. Posisi jari kita ini
nggak terlalu rapat, nggak juga terlalu mansur, nggak terlalu mansura, nggak terlalu dibuka. Yang at-tahiyatul mubarakat menyakar ini, ya atau begini rapat banget ini enggak. Pertengahan ini wasaton udah. Seperti ini. Ya. Kemudian setelah itu wad'u asabil yumna ilal musabiha. Yang kanan nih posisi sunahnya nih. Ini orang yang belajar memang belajar tahu dah. Yang kiri tetap seperti ini, yang kanan musyir disisakan daripada musabiha, yang tiganya ditekuk gitu. Kalau dalam hadis seperti ikatan ka'aqidi khamsah wasalasin, seperti ikatan 35. Jadi 3, ini 5. Jadi begini. Ini disisakan, belum naik nih. Ini masih begini aja dulu. Jadi posisinya masih begini. Ya, dan ibham wad'ul ibham tahtal musabbihah. Letakkan jempol di bawah musabbihah. Ya, ini namanya musabbihah. Ya, kalau dalam bahasa Arabnya ibham as-sababah. Tapi kalau dalam bab salat ini musabbihah karena dia nanti akan mengisyarat dengan tasbih. Gitu. Jadi disisakan pas sudah mulai begini, misalnya apa? Tasyahud akhir ya. Tasyahud akhir. Allahu akbar. Nah, pas udah at-tahiyyatul mubarakat. Nah, pas mulai at-tahiyyat ini udah mulai begini. Ini siap-siap begini. Ya, seperti itu. Sampai kepada asyhadu alla ilaha illallah, barulah ini diisyaratkan. Ya, baru diisyaratkan. Apa sih hikmahnya kata ulama? Kenapa ketika kalimat illallah harus berisyarat? Kata ulama hikmahnya menggabungkan tauhid antara lisan, perbuatan, dan hati. Di hati kita tiada Tuhan selain Allah. Lisan kita mengucapkan, maka perbuatannya itu dengan mengangkat daripada telunjuk kita. Bahkan Nabi Muhammad ketika lahir saja, Nabi Muhammad ketika lahir, itu tangannya musyir, ya, bil musabbihah. Tangannya itu sudah nunjuk ke atas. Jadi sebagai menggabungkan iman dengan perbuatan, dengan lisan, juga dengan hati. Maka ngangkatnya dari illallah. Ustaz, tapi ada yang sholat dari mulai at-tahiyat udah nunjuk begini. Nah, ada nggak gitu? Ada juga dalilnya. Ada juga dalilnya. Tapi saya belum dapat, mungkin di kitab-kitab fikih yang lain. Tapi kita tidak salahkan. Ya, itu juga ada yang mengatakan dalil. Ya, tapi kebanyakan kitab-kitab fikih itu mengisyaratkan atau menunjuknya ketika kalimat illallah. Dan di situ juga ada kesunahan yang tadinya kita melihat tempat sujud, maka kita disunahkan untuk mengarahkan pandangan ke jari telunjuk kita. Hanya sekedar mengarahkan begini saja. Jangan asyhadu alla ilaha illallah. Apalagi goyang-goyangin. Nah, digoyang-goyangin ini lebih banyak. Ada dalilnya nggak Ustaz? Ada. Goyang-goyang itu ada dalilnya. Kita simak dulu biar kita ngerti wawasan. Ya, tidak mudah menyalahkan. Ya, ini bukan anak Wahabi nih ya. Tapi biar kita juga tahu nanti keputusan dari ulama seperti apa. Sunnahnya mengangkat ketika kalimat illallah, kemudian ayyarfa biduni tahrik. Mengangkat tanpa ada gerakan. Tanpa ada bergerak. Yang bergerak itu sebenarnya terdapat 2 hadis. Yang pertama hadis dari Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu, itu diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud dan juga Sunan Nasai. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yushiru bi usbu'ihi idza da'a wa la yuharrikuha. Oh, ini yang tidak bergerak dulu. Dalil yang tidak bergerak ya. Nabi kalau berdoa mengisyaratkan dengan telunjuknya. Ya. Yushiru bi usbihi idza da'a wa la yuharrikuha, tapi tidak digerak-gerakkan. Jadi terkadang namanya umumnya doa mungkin kadang seperti ini, kadang ada seperti ini. Nah, itu hadis dari Sayyidina Abdullah bin Zubair. Hadis dari Sayyidina Wa'il bin Hujr al-Yamani baru secara jelas di akhir riwayat yang panjang mengatakan summa rafa'a isba'ahu. Nabi mengangkat daripada telunjuknya, fara'aituhu, maka aku melihatnya, yuharrikuha yad'u biha, menggerak-gerakkan dengannya. Ini yang dipakai oleh saudara-saudara kita yang menggerakkan daripada telunjuk ya ketika dalam sholat. Imam Baihaqi dalam Hasyiah Baijuri mengatakan 2 hadis itu sahih,
tapi lebih dikedepankan hadis yang pertama, riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Zubair yang Nabi tidak menggerakkannya. Dulu waktu kami belajar, kata guru kami, sebenarnya yang Nabi gerakkan itu hanya satu riwayat saja. Ada hadis yang semacam Sayyidina Abdullah bin Zubair, kurang lebih ada 6 kalau tidak salah, Nabi tidak menggerak-gerakan. Dan itu pun masih perbincangan ulama, ihtimal kemungkinan. Kenapa Nabi menggerak-gerakan? Ada yang mengatakan pada saat itu dalam keadaan dingin sehingga terlihat seperti gerak begitu saja. Orang kalau lagi tremor, maaf, misal lagi syaraf terganggu pun kadang juga, walaupun dia perasaan nggak gerak, tapi kelihatannya kayak gerak. Ya, orang stroke gitu ya. Ya, itu kadang seperti itu. Kan kita nggak tahu. Ini masih banyak kemungkinan. Tapi kalau dalam kitab-kitab fikih, mazhab kita Imam Syafi'i tidak menggerakkan. Ya, tidak menggerakkan. Jadi cukup berisyarat saja, illallah. Udah, selesai. Dan sunnahnya lagi. Nah, ini dia. Kita memandang daripada musabbihah yang tadi sudah menunjuk illallah, dan itu yudimal wad'a ila salam. Terus dalam posisi seperti ini sampai kita salam. Kebanyakan kita, Ibu, setelah fil alamina innaka hamidum majid, telunjuk ini ditutup baru salam. Benar nggak? Telunjuknya ditutup baru salam. Padahal nggak usah. Itu dibiarkan saja sampai selesai salam. Itu yang sunnah. Jadi setelah fil alamina innaka hamidum majid, lebih bagus lagi doa tadi dibaca yang tadi disampaikan Kiai Ubay, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, min azabi jahannam, wa fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Banyak riwayat. Ya muqallibal qulub itu juga dibaca. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghrib. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta faghfirli maghfiratan min indik fa innaka antal ghafurur rahim. Hafal, Bu? Agak panjangan. Udah itu aja dah. Allahumma inni a'udzubika. Baru assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ini masih dalam keadaan seperti ini sunnahnya. Jadi nggak usah ditutup. Nggak usah ditutup. Yang saya sampai sekarang belum dapat dalilnya lagi, sebelum salam ini ditutup, tangan kita berbalik, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ini saya belum dapat dalilnya, mungkin ada. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Ya, mungkin itu lebih memudahkan untuk tangan kita ke muka, alhamdulillah, mungkin aja. Tapi saya nggak tahu. Ya, mungkin aja ada dalilnya. Oke, itu sunnah-sunnah di dalam tasyahud. Baik duduknya, caranya, tangan kita tadi ya seperti ini. Menunjuknya masih seperti ini aja. Tadi pas at-tahiyatul kan begini aja ke bawah. Terus illallah. Gak usah sampai illallah. Wah, sampai begini banget. Walah, ini kan semangat banget sampai begini, wih. Jadi cukup illallah. Kalau di kitab Muqaddimah Hadramiyah lebih unik lagi, Bu. Gak usah bingung tapi ya. Ada yang begini. Ya, ini yang mayoritasnya begini. Ada yang begini. Ada juga dalilnya. Yang seperti ini nih, jempolnya masuk. Ya. Ada juga yang begini. Ujung daripada jempolnya itu di tengah telunjuk. Ada lagi yang seperti ini. Waduh. Yang nggak ada seperti ini. Ya, lope-lope. Begini ada ini. Bertemunya dua torof, dua ujung daripada ibham dengan musabbihah. Ada. Tapi udah kita pakai yang umum aja begini. Ya, seperti Allahu a'lam bishawab. Silakan yang ada pertanyaan. Nanti tinggal lanjutkan lagi guru setelahnya. Masih dalam tasyahud akhir, setelah itu duduknya sholawat ya. Sholawat salam tertib. Belum selesai nih sholat. Silakan Ibu, ada pertanyaan atau Bapak? Ya, silakan Ustaz. Iya. Baik, pertanyaan yang bagus. Kalau orang gerak-gerakin jarinya batal enggak? Jawabannya tidak. Tidak batal. Kenapa? Karena pergerakan jari adalah pergerakan yang ringan. Disebut oleh ulama fikih al-harakatul khafifah. Gerakan yang ringan itu sebanyak apapun dalam sholat tidak membatalkan. Apa saja gerakan ringan itu? Anggota badannya. Pertama jari. Makanya ketika kita gatal lagi sholat, gatal di sini Pak, itu garuk aja begini, ini mau sebanyak apapun, nih sampai berdarah, sampai terkolek-kolek gitu,
Sampai selesai sholat, imamnya udah kelar, dia masih gini aja, nggak apa-apa. Ya. Atau ditempelin begini. Ini nggak batal begini. Batal di sini begini. Nah, karena ini pergerakan jari. Tapi kalau pergerakan tangan batal. Kalau dia garuknya begini, ini batal. Ya. Kalau dia begini-gini udah. Jadi gini doang. Nah, itu tidak batal memang. Ya. Selain jari, apalagi yang tidak batal walaupun geraknya banyak. Pelupuk alis. Alis. Ya, cuman jangan main-main juga, Sob. Itu nggak batal. Hidung kan bisa gerak kan? Hidung, kuping bisa gerak. Mau sebanyak apapun nggak batal. Ada satu lagi, hanya khusus laki-laki. Zakarnya itu mau sebanyak apapun digerakkan nggak batal. Sholat nggak pakai celana dalam, tuh, misalnya, nggak bisa dibayangin. Ya misalnya ukun gerak itu kan, kencang makin kencang, itu nggak batal. Itu tidak batal. Jadi jari tidak batal. Ya, jari tidak batal. Yang penting bukan tangan. Kalau gerakan tangan 3 kali berturut-turut mutawaliyah batal. Jelas. Baik, ada lagi. Silakan. Ada? Ya. Saya cuma bercanda, Pak. Kalau misal pun berdarah misalnya, jadi diterusin pertanyaannya. Darah bagus, nggak apa-apa ini. Darah tergantung kadarnya. Kalau dia banyak dan mengalir membatalkan sholat. Tapi kalau sedikit itu tidak. Lagi sholat pas banget jerawat di jidat. Begitu sujud ces saja pecah dan jerawat. Ada darahnya.